Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan diantaranya yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya 1/2, 3/4, 5/8. Yang kedua ada pecahan campuran. Contohnya 7/3 sama dengan 1/3. Yang ketiga ada pecahan desimal. Contohnya 0,3. Yang terakhir ada persen. Contohnya 25/100 sama dengan 25%. Sekarang kita bahas pecahan biasa. Yang kemarin kita pelajari itu adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini ada dua macam, ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 2/6. 2 ini nilainya lebih kecil. 2 adalah pembilang. Nah, 6 ini penyebut, nilainya lebih besar. Contoh lain ada 3/4, ada 5/6 dan 2/8. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 5/3. 5 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Nilai 5 ini lebih besar daripada nilai 3. Jadi 5 pembilangnya besar, 3 penyebutnya kecil. Contoh lain 7/4, 11/7, 12/10 dan sebagainya. Sekarang kita membahas tentang pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang dari penyebutnya. Contoh 11/3, artinya 11 dibagi 3 sama dengan titik ya. Nah, ingat bahwa pembagian itu kebalikan dari pengurangan ya. Jadi pembagian adalah kebalikan dari pengurangan. Kita gunakan contoh pengurangan. Kalau kalian belum menghafal tentang pembagian, kita bisa menggunakan pengurangan. Jadi 11 dikurangi 3, karena dibagi 3 maka dikurangi 3, hasilnya sama dengan 8. Kemudian 8 ini dikurangi 3 lagi, hasilnya menjadi 5. Nah, masih ada 5 ini dikurangi 3 lagi, hasil akhir adalah 2. Karena 2 sudah tidak bisa dikurangi 3, jadi sudah berhenti di situ. Nah, sekarang kita hitung angka pengurangan yang 3 tadi. 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. Karena ada 3-nya ada 3, maka kita tuliskan yang titik-titik itu ditulis 3. Nah, karena di situ ada sisa 2, maka 2 ditulis di angka belakangnya, pecahannya ya. Nah, karena di sini dibagi 3, penyebutnya 3, 11/3, maka penyebut tetap, maka ditulis di bawahnya angka 2 seperti ini. Jadi 11/3 sama artinya dengan 2/3. Sekarang kita membahas pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan desimal adalah
bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contoh 0,3, 0,5, 0,25, 3,7 dan seterusnya. Bilangan desimal merupakan pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contoh pecahan desimal yang lain, perhatikan gambar ya. Ini artinya 3/10. Bisa ditulis 0,3. 0,3 bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Contoh lain 0,25 merupakan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Nah, yang terakhir kita membahas tentang persen. Persen artinya per 100, yaitu bilangan pecahan dengan penyebut 100. Lambang bilangan persen, lambang bilangannya, contoh 32% sama dengan 32/100. Tanda persen ini pasti kalian pernah melihatnya. Banyak kita temui di toko swalayan atau mall. Ini menunjukkan bahwa barang tersebut sedang diskon dan mendapatkan potongan harga. Demikian penjelasan materi tentang bentuk-bentuk pecahan. Semoga dapat dipahami dan dimudahkan dalam mengerjakan soal latihannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.